Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, hafizakumullah. Tentu yang paling spesial dan istimewa adalah santri-santri Ma'had Riyadul Jannah, hafizakumullah, yang berusaha untuk melawan berbagai macam godaan yang tidak pernah berhenti datang. Walaupun berganti wajah, muka berubah, tapi godaannya tetap sama. Dunia dengan berbagai macam dan warnanya. Maka kewaspadaan yang tinggi itu mutlak diperlukan. Jangan sampai lengah walaupun sesaat. Jangan merasa aman meskipun sebentar. Untuk selamat, berjuang sendiri itu tidak mungkin. Tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki sendiri-sendiri. Harus bersama, saling menguatkan, saling mengingatkan. Itulah orang yang beriman. Bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang saudaranya. Dia tidak hanya berjuang untuk selamat, tapi berusaha juga untuk menjadi sebab selamatnya yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dia beriman untuk dirinya. Dan iman itu tidak mungkin bisa dimiliki tanpa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat. Tapi apalah arti ilmu kalau tidak wa 'amilus salihat, tidak dikerjakan dan tidak diamalkan. Cukup sampai di situ? Belum. Karena selain amanu wa 'amilus salihat, dia berilmu sehingga memiliki landasan iman, sudah maksimal usaha dilakukan untuk mengamalkan, tapi harus watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Dia harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Itulah konsep amar ma'ruf nahi mungkar, dan itulah substansi berdakwah fisabilillah. Mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Di situ tugas para santri. Tapi jangan persempit definisi santri. Karena santri itu artinya sangat luas. Jangan dikecilkan dan dikerdilkan. Makna santri yang sungguh besar.
ketika kita berbicara tentang talabul ilmi, penuntut ilmu, talibul ilmi, penuntut ilmu, tentang santri, maka kita tidak hanya berbicara tentang anak muda yang sedang menempa diri di pesantren-pesantren. Tetapi definisi yang benar, santri adalah semua kita. Semua yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kesadaran bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya. Jadi kita semua yang hadir di majelis ilmu adalah santri. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, terkhusus para santri di Ma'had Riyadhul Jannah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali membaca bait-bait syair yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Sebuah nasihat yang beliau sampaikan dan tujukan kepada salah satu putranya, Abu Bakar namanya. Nasihat yang beliau rangkai dalam bait-bait syair menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Bukan sekedar memberi nasihat, bukan sebatas mengingatkan, tetapi benar-benar tulus dari dalam hati. Betul-betul berharap kebaikan untuk anaknya. Sampai nasihat itu diberikan dalam bentuk bait-bait syair. Yang ada rumus-rumusnya. Mesti diperhatikan. Tidak asal menyusun kata. Di dalam bait-bait syair ini, Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Suatu kepastian bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Di dalam bait-bait syair ini juga Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullah mengingatkan putranya dan kita semua bahwa ada kehidupan kekal yang menanti di depan sana, antara surga ataukah neraka. Di dalam bait-bait syair ini Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama maksudnya. Dan betapa mulia dan terhormatnya mereka yang menghabiskan dan mewakafkan waktunya untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya. Rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah sampai bait syair yang ke-35. Gitu ya. Kata Imam Al-Albiri rahimahullah, wa bainahuma binassil wahyi baunun sata'alamuhu idza taha qara'ta. Itu bait syair yang terakhir kita baca pada pertemuan bulan lalu. Bahwa antara harta dan ilmu ada perbedaan yang begitu jauh. Tidak mungkin bisa disamakan. Kalau mau tahu, kata Imam Al-Albiri rahimahullah, silahkan baca surat Thaha. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala la in rafa'al ghaniyyu liwa amalin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta. Kata beliau rahimahullah, sungguh andaikan orang kaya mengangkat bendera harta setinggi-tingginya, dikibarkan, maka sungguh engkau bendera ilmu yang engkau kibarkan. Bendera adalah simbol, tanda dan lambang. Bendera itu mencirikan dan mencerminkan sesuatu atau seseorang. Kalau gambarnya orang berarti menggambarkan seseorang atau dia punya simbol tertentu. Masing-masing punya bendera dan dia membanggakan benderanya. Tapi bendera apa dan untuk apa?
Ada bendera partai, ada bendera organisasi, ada bendera klub olahraga, ada bendera geng dan kelompoknya, ada bendera suatu kesatuan atau pasukan, ada bendera wilayah atau daerah. Masing-masing punya bendera. Ini sebenarnya hanya analog saja. Sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala. Karena bendera itu kan pasti dibanggakan dan dihormati. Yang namanya bendera itu pasti berusaha dipasang setinggi mungkin. Dan bendera itu tidak mungkin disembunyikan. Punya bendera kok kemudian disembunyikan. Pasti ingin ditampakkan. Dia pasang dimanapun tempat. Kalau bisa dia pasang di tiang listrik, dia pasang di tiang listrik. Kalau mungkin dia pasang di atas gunung, di puncaknya, dia pasang di puncaknya. Bahkan banyak yang memasangnya di pohon, di gedung. Bahkan ada yang kemudian diterbangkan menggunakan balon. Pokoknya bendera kita lah. Kata mereka, ayo kita tinggikan. Mari kita kerek. Supaya orang tahu agar bendera itu terlihat. Tapi sekali lagi itu adalah perumpamaan. Bahwa masing-masing orang itu akan memperjuangkan dan membanggakan apa yang dia punya. Orang kaya, kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri, dia akan angkat bendera kekayaannya itu setinggi-tingginya. Artinya, dia ingin semua tahu siapa dirinya. Orang kaya. Memang ada yang berusaha menyembunyikan kekayaannya. Tapi itu tidak dianggap karena saking sedikit jumlahnya. Kalaupun ada, ternyata tidak semua tujuannya benar. Ada yang memang punya tujuan lain. Sekedar untuk viral, untuk ngeprank. Ada untuk ngeprank orang kaya, penampilannya miskin. Ada yang ngeprank seperti itu. Pura-pura miskin, kelihatan kecil, lusuh. Tapi tujuannya cuma untuk bikin konten. Supaya followernya bertambah agar ratingnya naik. Supaya heboh, bikin sensasi. Banyak yang seperti itu. Tapi umumnya itu artinya kebanyakan. Orang yang kaya, dia ingin menampakkan kekayaannya. Mulai dari outfit. Apa yang dia pakai, yang dia gunakan. Dari ujung kepala, penutupnya, topi, dan yang semisal. Sampai yang menutup kakinya. Sepatu dan sandal yang dia gunakan. Semuanya branded, bermerek. Bahkan new arrival. Kiriman terbaru. Mode dan tipe paling grass. Terus dia tampak-tampakkan itu. Aksesoris-aksesorisnya. Entah itu di badan, di kendaraan, di rumah. Makanan, minuman, cara bicara, tempat berkumpul, nongkrongnya. Pokoknya dia ingin orang itu tahu dirinya itu kaya. Katanya, bosen diremehin terus. Dari dulu gak enak dipandang miskin. Sekali-kali dong nyetel gini gaya. Tapi akhirnya bukan cuma sekedar, tapi kebablasan. Itu akhirnya menjadi kepribadian yang sombong. Terus apa yang dia bangga-banggakan? Yaitu hartanya. Padahal yang berharta kaya raya dengan cara yang halal sedikit jumlahnya.
Rata-rata kekayaan itu didapat dengan cara yang salah. Dengan langkah yang keliru. Nah, kalau mereka membangga-banggakan kekayaannya, la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta. Jangan kecil hati. Begitu para santri. Demikian adik-adikku dan rekan-rekanku, saudara-saudaraku semua. Jangan kecil hati. Ya. Apapun itu yang mau dijadikan objek perbandingan. Pakaian. Jangan kecil hati kalau pakaianmu tidak semahal yang mereka gunakan. Kendaraan. Jangan kecil hati kalau kendaraanmu tidak semodern dan tidak secanggih yang mereka punya. Rumahmu. Jangan kecil hati. Walaupun mereka rumahnya besar, tinggi, dan luas, tapi tetap saja yang bisa mereka nikmati hanya seluas rumahmu yang kau anggap kecil itu. Dia punya rumah 2 tingkat, belum tentu tiap hari dia naik ke tingkat kedua. Mungkin akhirnya dia tidak pernah menikmati, rematik. Bosen juga dia. Jangan kecil hatilah. Makanan, minuman. Alhamdulillah semua jenis makanan dan minuman masih bisa kita santap. Tidak ada larangan. Tanpa pantangan. Mereka pilih-pilih. Mau makan aja susah. Harus ini, harus itu. Pokoknya jangan kecil hatilah. Jangan kecil hati. Kenapa? La anta liwa'a ilmika qad rafa'ta. Karena yang engkau bawa dikibarkan, disebarkan itu bendera ilmu. Kemana dan di mana seorang ahlu sunnah, itu pokoknya yang dia cari adalah di mana ilmu itu disampaikan. Tanya, di sana ustadznya siapa? Kalau di daerah sini ada pondok enggak? Apakah ada tempat taklim di sekitar tempat kerja saya? Kalau enggak ada, enggak ketemu, akhirnya cari. Rela dia berpindah, siap dia kemudian meninggalkan tempat yang lama. Kenapa? Demi ilmu. Qala rahimahullah, wa in jalasal ghaniyyu 'alal hasyaya la anta 'alal kawakibi qad jalasta. Orang kaya meskipun duduknya di atas ranjang empuk, sofa lembut, mereka duduk di atas alas yang menyenangkan. Jangan kecil hati lah, jangan kecil hati. Kita duduknya di atas lantai, tanpa karpet lagi. Kita duduknya lesehan. Kalaupun tikar udah lama. Kalaupun ada karpet itu sudah berapa tahun kita pakai. Nggak diganti-ganti juga. Iya, orang kaya duduknya alal hasyaya. Sudah kursi, ada busa di dalamnya, tambahin lagi bantal. Kurang nyaman dia. Nggak sampai di situ. Sekarang ada teknologi panas dingin. Tempat duduk, sofanya itu di rumah atau di mobil. Itu ada tombol yang terhubung dengan sumber energi. Itu bisa di setel, lagi pengen anget. Udah pernah ngerasain belum? Kasihan. Udah pernah ngerasain belum? Nggak usah kecil hati. Nggak apa-apa. Nanti pas dingin, musim dingin, anget. Pas lagi gerah, panas, didinginin. Ada lagi teknologi yang terbaru. Kayak gini tuh sambil ada pijetnya. Nggak usah manggil Mas Ahmad lagi. Itu orang kaya.
Kenapa sih mereka sampai seperti itu? Karena yang ada itu sudah tidak membuatnya nyaman. Jadi ketergantungannya pada benda, pada fasilitas itu sudah semakin tinggi. Orang seperti itu bukan kemudian pantas dan layak untuk dikatakan, oh hebat orang itu ya, punya ini dan punya itu. Itu justru semakin menunjukkan kelemahannya. Kalau seperti santri ini kan kuat-kuat. Keramik keras. Kuat itu sampai 2 jam, 3 jam. Kipas angin muter terus. Nggak pakai jaket. Pas panas juga sama, paling gini doang. Kuat-kuat tuh santri. Kalau orang kaya, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Albiri rahimallahu ta'ala. Dengan catatan, jangan sampai kemudian salah dipahami. Akhirnya memandang setiap orang kaya itu pandangan negatif. Kalau ketemu sama orang kaya berarti jelek dia. Oh, belum tentu kawan. Banyak juga orang kaya yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu ta'ala adalah mereka orang kaya, tapi sampai kemudian lupa. Lupa untuk apa dia dicipta di dunia. Yang dimaksud Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu ta'ala tentang orang kaya adalah orang kaya yang kemudian meninggalkan majelis ilmu. Tapi kalau udah kaya, rajin taklim, senang bersedekah, itulah kamu yang kamu inginkan maksudnya. Pengennya seperti itu kan? Jujur aja. Pengennya kan seperti itu. Yo kaya, tapi ibadah semakin mantap. Aku pengen kaya. Jadi kalau ada pembebasan tanah biar saya saja. Saya pengen kaya nih. Supaya nanti bisa memberangkatkan santri-santri talabul ilmi ke luar negeri. Saya pengen kaya nih. Jadi tiap 3 bulan sekali itu umroh ke tanah suci. Saya pengen kaya nih. Jadi kalau ada anak yatim, orang miskin atau yang tidak mampu, saya yang mencukupi. Saya pengen kaya nih. Jadi kalau ada keperluan apapun demi dakwah, saya aja sendiri. Maunya begitu. Tapi siapa yang menjamin kalau sudah kaya kemudian ingat diri? Siapa tahu setelah kaya malah lupa diri. Itu yang dikhawatirkan para ulama. Maka yang paling terpenting bukan berarti kaya apa enggak ya? Bukan itu. Substansinya besok bisa punya harta apa enggak? Tapi yang menjadi inti adalah bagaimana kita berilmu. Dengan ilmu, mau kaya, mau miskin. Berharta atau tidak punya apa-apa. Bukan masalah. Karena orang yang berilmu, biiznillah, bisa menempatkan diri sebagaimana seharusnya. Kalau Allah berikan kelapangan rezeki untuknya, kekayaan itu tidak membuatnya lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan dia tidak punya, hidup miskin apa adanya, itu juga tidak masalah. Kenapa? Karena baginya, walaupun tidak punya apa-apa, itu tidak dijadikan sebagai penghalang untuk beribadah. Intinya di situ. Ini perlu saya sampaikan dan perlu diingatkan supaya tidak salah sangka. Nanti ketemu sama orang kaya, setiap kali ketemu dengan orang kaya, saya bilang, wah bapak itu tercela. Jangan jadi orang kaya lah. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah orang kaya yang meninggalkan majelis ilmu. Karena ini kaitannya tentang ilmu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menafikan. Tidak bisa menafikan jasa dan kebaikan orang-orang kaya. Yang membangun masjid ini siapa? Yang membiayai siapa? Membiayai banyak kegiatan dakwah dan tarbiyah siapa? Bukankah orang-orang yang berharta? Yang menyediakan material bangunan siapa? Yang memberikan beasiswa itu siapa? Yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan banyak kegiatan itu siapa? Orang-orang yang berharta kan? Sehingga sekali lagi, yang dimaksud oleh Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu ta'ala adalah orang kaya yang hanya memikirkan kesenangan duniawi saja. Baik, kita lanjutkan.
Qala wa in jalasal ghaniyyu 'alal hasyaya. Kalaupun orang kaya itu duduk di atas alas yang empuk, yang lembut. La anta 'alal kawakibi qad jalasta. Engkau justru di atas bintang-bintang tinggi di sana duduk. Artinya kedudukanmu tetap lebih tinggi. Mereka kan duduknya di bawah. Walaupun alasnya tebal, lembut, empuk, wangi. Tapi tetap saja di bawah. Padahal derajat yang sesungguhnya itu tinggi. Di atas bintang-bintang sana. Ya karena ilmu itu memang mulia. Diperumpamakan dengan bintang di tengah malam. Yang memberikan cahaya. Sebagai pelita dalam kegelapan. Karena orang yang berilmu itu ibarat bintang. Maka jangan kecil hati. Qala wa in raqibal jiyada musawwamatin la anta manahijat taqwa raqibta. Sekalipun orang kaya bisa menunggangi kuda-kuda yang mahal. Bukankah engkau tunggangan takwa yang digunakan? Jadi kendaraan kita itu kendaraannya apa? Ya mobilnya mewah, motornya mahal, bahkan limited edition. Hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Hanya untuk suatu momen tertentu. Makanya diproduksi mobil itu, motor tersebut. Ya karena ada acara, misalkan konferensi tingkat tinggi. Ini dipesan, diproduksi khusus cuma 120 unit seluruh dunia. Itu untuk para pemimpin-pemimpin negara. Negara ketiga, Asia dan Afrika misalkan. Iya. Kendaraan yang dibangga-banggakan. Terus kita kendaraannya apa? Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri, la anta manahijat taqwa raqibta. Kendaraanmu itu takwa. Karena takwa itulah yang akan membawamu ke tempat tujuan yang sesungguhnya. Takwa sebagai kendaraan itu akan membantumu menempuh perjalanan panjang di dunia. Karena takwa sebagai kendaraanmu, itulah yang akan membuatmu nyaman. Karena takwa adalah sebaik-baik kendaraan. Qala rahimahullah wa mahmak tadda abkaral ghawani fakam bikrin minal hikami iktadatta. Ini juga analog sebenarnya. Sindiran ya. Tapi kenyataan juga bisa. Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pola hidup orang kaya. Sekali lagi orang kaya yang sudah lupa kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang dia pikir, yang dilakukan, yang dia kejar itu hanya kesenangan-kesenangan duniawi saja. Mulai tadi yang pertama, bait yang kita baca malam ini, orang kaya itu ya dia bangga-banggakan kekayaannya. Perabot perkakas termasuk tempat dan alas duduk atau alas tidurnya itu pasti yang empuk-empuk, yang lembut-lembut, yang wangi-wangi. Kendaraannya pasti kendaraan yang mahal-mahal. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu mohon maaf, pokoknya itu hanya perempuan saja. Abkaral ghawani, perempuan-perempuan cantik, gadis-gadis dan perawan-perawan. Yang dipikir cuma itu aja. Bagaimana caranya menikmati perempuan. Nah, talibul ilmi bagaimana? Mereka yang rajin, semangat, dan bisa menemukan kedamaian dalam majelis ilmu. Apa yang dia nikmati? Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah, fakam bikrin minal hikamik tawatta. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dia dapatkan dalam majelis ilmu. Yang dia peroleh.
masalah-masalah yang bisa terpecahkan, persoalan-persoalan yang kemudian bisa diketahui jalan keluarnya. Ada suatu kenikmatan yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Ketika dihadapkan dengan suatu persoalan yang begitu berat, sudah susah kita mikir, bingung bagaimana langkah. Di majelis ilmu ketemu jawabannya. Oh, begitu rupanya. Begitu rupanya. Tapi kalau dari kesenangan ke kesenangan berikutnya. Setelah senang masih juga ingin mencari kesenangan yang lain. Senangnya di mana? Manis, 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 manis terus. Nikmatnya apa? Sementara yang manis, 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 manis itu sifatnya cuma sementara juga. Sebentar saja. Tapi bayangkan dan bandingkan tentang orang yang merasakan atau mengalami pahit-pahit lalu manis. Maka kualitas dan kadar manis yang dirasakan itu pasti berkali-kali lipat. Antara orang yang minum 5 jenis minuman sekaligus. 5 jenis minuman yang berbeda. Sudah berbeda sekaligus 5 jenis minuman yang top. Ya, nomor 1 di kelasnya. Semuanya mahal, semuanya istimewir. 5 gelas penuh. Dia minum ini enak, dia minum ini enak, dia minum itu enak. 5 gelas dia habiskan. Mana nikmatnya? Bandingkan dengan orang yang seharian dia berpuasa. Ketika datang waktu berbuka, matahari tenggelam di ufuk baratnya. Dia minum seteguk aja. Itu nikmatnya luar biasa. Itu kurang lebih perbandingan antara mereka yang hidup berpindah dari satu kepuasan duniawi menuju kepuasan duniawi berikutnya. Dengan orang yang sibuk menuntut ilmu. Maka dulu para ulama rahimahumullah itu kalau mereka mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahagianya luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan, saya ingin sekali ini semua tubuhku ini bisa ikut mendengar, bukan cuma telinga aja. Supaya seluruh tubuh itu bisa merasakan nikmatnya ilmu. Padahal ya beliau juga bisa menikmati ilmu. Bagaimana para ulama kalau mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan tarian pedang. Bagaimana mereka demi mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela lapar, rela haus, tinggalkan makan, tinggalkan minum. Itu semua tidak terasa. Luka, sakit, darah, nanah, rindu. Itu bagi mereka bukan sesuatu yang berat. Tidak terasa pahit. Karena bagi mereka ilmu itu membahagiakan dan ilmu itu sangat manis. Kalau yang belum sampai ke sana, dia akan menulis kepada temannya betapa pahit perjuangan ini. Berat dirasakan rindu. Berpisah itu sungguh menyakitkan. Jadi yang digambarkan susah-susahnya itu. Karena belum bisa membandingkan dengan nikmatnya ilmu. Tapi mereka yang sudah sampai pada titik itu, ya, itu sudah pernah kita baca juga bait-bait syair sebelumnya. Kalau engkau sempat merasakan manisnya ilmu, ya kan? Kau akan tinggalkan dunia itu semuanya, kata Imam Abu Syakal al-Biri rahimallahu ta'ala. Ini semua nggak terasa ini, mau lapar, mau banyak nyamuk, ya kan? Mau antri kamar mandi, mau antri makan, yang dilarang keluar karena gerbangnya dijaga terus, mau lompat kemana? Ya kan? Ngintipin terus yang pos jaga, ada nggak aminya itu, ada nggak aminya itu, ya kan? Main tenis mejanya udah rusak lagi. Main badminton sebagai hiburan, raketnya udah bolong-bolong. Kalau nggak bolong bukan raket lah. Tapi yang dimaksud sini bolong yang bukan bolongan raket itu. Bagi dia itu bukan masalah. Bukan muskilah. Itu bukan masalah. Dia senang aja menikmatin itu semua. Dia senang. Kenapa?
Karena yang sedang dia cari sesuatu yang paling manis di dunia ini. Apa itu? Ilmu syar'i. Qala rahimahullah wa laysa yadhurruka al-iktaru syai'an idza ma anta rabbaka qad arafta. Miskin itu tidak membuatmu rugi. Apa sih madaratnya? Miskin itu ruginya di mana? Jika ada syaratnya. Miskin itu tidak membuat rugi dan tidak menimbulkan madarat. Idza ma anta rabbaka qad arafta. Ketika engkau sudah benar-benar mengenal Rabbmu. Ma'rifatullah. Kalau kamu sudah kenal Allah, betul-betul kenal dan sungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, miskin itu bukan masalah. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu sayang sama dia yakin Allah itu memberikan dan memilihkan yang terbaik untuknya. Allah Subhanahu wa taala menyimpan balasan-balasan kebaikan itu besok di akhirat, tidak diberikan di dunia. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari dunia yang bisa merusaknya. Dia yakin itu. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa nikmat yang Allah berikan untuknya itu sudah sangat banyak. Dia sadar setiap saat, setiap waktu kasih sayang Allah itu mengalir untuknya. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa tidur, dia bisa main, dia bisa bercanda. Semua yang kita lakukan ini, itu kan Allah yang memberi. Ketika seorang hamba itu ngerti, paham, sadar, mau dibilang orang miskin, nggak ada masalah kan? Itu kan kata dia. Tapi ketika seorang hamba sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat lagi, sudah. Apalagi yang dikhawatirkan, apalagi yang disedihkan, apalagi yang ditakutkan. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Allah yang menjauhkan dia dari mara bahaya dan bencana. Famadza indahu laka min jamilin idza bi fina'i ta'atihi anakhta. Artinya famadza indahu laka min jamilin. Artinya betapa banyak hal-hal indah yang ditetapkan Allah untukmu. Min jamilin, jamilin itu apa artinya? Indah. Sesuatu yang menyenangkan. Itu indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala, laka yang memang diberikan dan disiapkan untukmu. Itu banyak. Tapi ada syaratnya. Idza bi fina'i ta'atihi anakhta. Kalau engkau di halaman depan ketaatannya, engkau derumkan untamu. Anakhta itu juga analog. Analog. Ketika seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba kembali kepada Allah Azza wa Jalla, hamba mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya. Cuma manusia saja yang enggak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja yang malah lari menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau di dunia, masjid itu disebut apa sih? Masjid itu kan disebut dengan rumah Allah. Dia jauh dari rumah Allah. Dia malah menghindar dari rumah Allah. Makan bareng, kerja bareng. Giliran azan dikumandangkan, sebagian memenuhi panggilan azan, yang lain udah titip salam aja. Yang lain tanpa merasa berdosa bilang titip absen ya. Dia pikir rumah Allah itu kantor. Sampai bilang titip salam, titip absen segala macam. Padahal kalau dia mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apalagi? Orang tidak minta aja dikasih. Sudah jauh berlari menghindar saja,
masih dipanggil. Yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga masih memberi kesempatan untuknya. Apalagi untuk mereka yang betul-betul serius datang kepada Allah, benar-benar dari hati yang hidup dia meminta, sampai dia menangis-nangis, menggerung-gerung di depan pintu rahmatnya. Yang dia minta itu adalah Allah Azza wa Jalla, zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang malu jika hambanya mengangkat kedua tangan meminta. Lalu ketika dia turunkan kedua tangannya, apa yang dia minta tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah malu. Tapi sayang, hanya sedikit, mudah-mudahan kita yang termasuk sedikit itu ya. Hanya sedikit yang kemudian sadar lalu terpanggil untuk kemudian ayo kita datangi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan beribadah. Mendatangi majelis ilmu. Karena di sana Allah disebut. Karena di sana kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, nanti setelah salat Isya kita akan lanjutkan sebentar insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.